dan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini, sore hari di sana, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Sya'ban ini dan disampaikan ke bulan suci Ramadan. Sebelum saya mulai, mungkin bagaimana masalah setting waktu kita nanti sampai jam berapa, terus nanti lanjutnya bagaimana? Insya Allah kalau materinya bisa diselesaikan dalam 45 menit ke depan, Ustaz. Kemudian sisa waktu sekitar 15 menit atau 20 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Baiklah. Jadi sampai jam 21 lah kurang lebih ya, sudah dengan tanya jawab. Sekitar 21. Ya. Baik, bismillah. Kita semua sudah tahu bahwa kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa ya, sebagai salah satu di antara rukun Islam. Ya ayyuhalladzina amanu di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata-kata min qablikum itu sudah pernah ditanyakan oleh para sahabat. Bukan tanya sahabat, ditanyakan oleh generasi salafus salih, dan mereka mendapat jawaban dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebelum berpuasa 1 bulan penuh, waqad kana hadza fi ibtida'il Islam yasumuna min kulli syahrin 3 ayyam. Jadi bahwa kaum muslimin sebelum berpuasa 1 bulan penuh, ternyata dahulu sebelumnya sudah terbiasa berpuasa 3 bulan. 3 hari setiap bulannya. Dan itu yang disebut dengan min qablikum. Jadi mengikuti umat sebelum kaum muslimin. Jadi sebelum disyariatkan 1 bulan penuh. Tsumma nasakha dzalika bisawmi syahri Ramadan. Setelah itu Allah menasakhnya dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh. Jadi kaum muslimin ketika hijrah ke Madinah sudah berpuasa, tapi bukan berpuasa Ramadan. Jadi bulan Ramadan belum identik dengan Syahrus Siyam. Jadi baru dipahami sebagai Syahrul Quran karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Jadi baru setelah 13 tahun berdakwah kurang lebih selama 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian sekitar 2 tahun di Madinah. Jadi 15 tahun itu mereka sudah biasa berpuasa setiap bulannya 3 hari. Yang kita kenal sekarang dengan statusnya tapi sudah puasa sunnah ya, yaitu Ayyamul Bid. Itu dahulu adalah kebiasaan kaum muslimin sebelum di tahun kedua Hijriah turunnya surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian juga kita mengetahui ya, wa qadru ya an-siyama kana awalan kama kana alaihi umam qablina min kulli syahrin 3 ayyam. Dan itu diyakini dari berbagai hadis ya yang diriwayatkan oleh Mu'adz, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Qatadah dan Imam Ad-Dhahhak bahwa kaum muslimin memang biasa sudah setiap bulannya berpuasa 3 hari. Dan itulah yang mereka tiru dari umat sebelum ini. Ada yang mengatakan dari ahli kitab. Ini sebagaimana keterangan dari Ibnu Katsir ya, di juz 1 halaman 501. Darul Kutub Ilmiah. Cetakannya saya lupa. Iya. Jadi kita itu sudah terbiasa berpuasa. Kaum muslimin sudah biasa menahan diri dari hawa nafsu ya. Karena berpuasa ini kan kita menahan diri dari yang biasanya halal, kemudian Allah haramkan
atau kita mengikuti sunnah Nabi SAW untuk berpuasa dalam rangka juga menjaga syahwat kita, menjaga dorongan-dorongan lahiriah kita. Oleh sebab itu, berpuasa di bulan Ramadan ini memiliki banyak dimensi dan salah satunya adalah kesabaran dan pengendalian diri. Rasulullah juga pernah mengingatkannya kepada kita bahwa al-qayyisu min ummati, yang orang-orang yang tergolong cerdas di dalam umatku itu adalah mereka yang mendana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan menjadikan kehidupannya itu orientasinya setelah kematian. Jadi berpuasa juga memiliki dimensi kesabaran. Wa zada lam yazal hadha masyru'an min zamani Nuh alaihi salam ila an nasakhallahu dzalika bisyami syahri Ramadan. Menurut Imam Ad-Dhahhak bahwa ketentuan berpuasa 3 hari selama 1 bulan, 3 hari di dalam setiap bulan itu sudah berlangsung sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ketika Allah gantikan untuk syariat Nabi Muhammad SAW dengan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa kami tambahkan dari puasa-puasa selain yang sudah Allah tetapkan kepada kita, yaitu bulan suci Ramadan. Rasulullah mengatakan kalian boleh berpuasa 2 hari di dalam setiap pekan, yaitu puasa Senin dan Kamis. Kemudian ada sahabat lagi yang bertanya, kalau kami sudah menyelesaikan itu, apa yang harus kami lakukan? Berpuasa seperti halnya dahulu kita, kata Nabi, yaitu puasa 3 hari di setiap bulan yang dikenal pada waktu itu dinamakan Ayyamul Bid, pertengahan bulan. Kemudian masih ada lagi yang bertanya, Rasulullah, kalau kami sudah melakukan itu dan kepingin menambah yang lain apa? Kata Rasulullah SAW, kalian berpuasa seperti saudaraku Dawud alaihissalam, berpuasa sehari, berbuka sehari, dan seterusnya seperti itu. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ar-Razi dari Ibnu Umar, kutiba alaihim idza shalla ahaduhumul atamata wa nama wa hurrima alaihi at-ta'ama wasyaraba wan nisaa ila mithliha. Jadi Ibnu Umar mengatakan bahwa dahulu kami berpuasa itu di bulan Ramadan itu batasannya sampai Isya. Jadi ketika seorang melaksanakan sholat Isya dan setelah itu dia tidur, maka setelah Isya itu tidak lagi dilarang, tidak lagi diperbolehkan makan, minum, dan mendatangi wanita yang mendatangi istri. Ila mithliha, sampai kedatangan malam lagi. Oleh sebab itu para ulama menyepakati bahwa Ramadan pertama kali dahulu awalnya, tapi tidak sepakat berapa lamanya. Ada yang mengatakan hanya 3 hari, ada yang mengatakan sepekan, ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan ya 1 tahun itu, baru dirubah setelah itu. Nah, kita lihat bahwa puasa orang-orang dahulu dari Atama itu salatul Isya. Salatul Isya ini ya 1 jam lah kurang lebih dari salat maghrib. Berarti kaum muslimin itu berpuasanya hampir 23 jam. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan itu? Para ulama tentu saja melihat rentetan peristiwa ini secara menyeluruh. Kita lihat di 187 ya. 187 itu Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas syiyam." Telah dihalalkan bagi kalian di malam hari di bulan berpuasa, yaitu Ramadan, ar-rafathu ila nisaikum. Kalian mendatangi istri kalian. Ya. Nah, ini pertanyaannya kan jelas. Uhilla, Allah halalkan. Apakah dulu pernah diharamkan? Nah, ternyata pernah. Kenapa diharamkan mendatangi perempuan di malam hari berpuasa? Berarti berpuasanya sampai malam hari. Atau ada bagian dari berpuasa itu malam hari. Yaitu setelah salatul atamah. Jadi setelah masuknya waktu atamah berpuasa sampai ketemu malam lagi, berarti kan pada Isya sampai subuh, subuh lewat pada sampai zuhur, zuhur lewat sampai asar, asar lewat sampai maghrib, baru mereka berbuka puasa. Jadi berbuka puasanya hanya sejam. Kalau sekarang pasti orang banyak yang tidak menerima itu, pasti susah. Mereka pasti protes karena terlalu lama. Sekarang kita hanya kurang lebih dari jam berapa tuh ya? Dari jam 4:30 atau 4 lewat ya nantinya sampai dengan kurang lebih jam 6 atau lewat sedikit. Jadi tidak terlalu lama. Namun para sahabat alhamdulillah tidak ada yang
berkeberatan dengan ini, mereka ya tetap saja melaksanakan itu sampai kemudian ada kejadian-kejadian seperti ada sahabat Nabi yang melaporkan kepada Rasulullah bahwa dia merasa celaka. Kenapa kata Nabi? Karena saya mendatangi istri saya di malam hari. Itu juga yang kemudian kalau kita baca surah Al-Baqarah 187 itu kan, ini salah satu asbab nuzulnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengampuni orang tersebut. Allah berfirman, "Hunna libasul lakum," mereka itu layaknya pakaian bagi kalian, wa antum libasul lahunna, dan kalian seperti pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kalian, sebagian dari kalian itu tidak kuat untuk menjaga dirinya, ya, untuk tidak mendatangi istrinya di malam hari. Ya, fataba alaikum wa afa ankum. Ya, Allah menerima taubat mereka dan Allah menerima pertobatan kalian dan Allah memberikan ampun. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sejak saat itu ambillah atau pergaulilah, ya, bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Jadi pergaulilah istri kalian dan carilah keutamaan padanya. Wa kulu washrabu, silakan kalian makan dan minum, hatta yatabayyana, sampai jelas antara, lakumul khaitul abyad, bagi kalian benang yang putih, minal khaitil aswad. Jadi berhenti sampai situ dulu. Jadi ketika ayat ini turun, pertama menghalalkan kembali mencampuri istri di malam hari, artinya tidak lagi berpuasa sampai mulai dari tengah malam. Tapi puasanya itu adalah wakulu washrobu, kalian boleh makan dan minum sampai jelas. Jadi mulai dilarang meneruskan makan dan minum. Itu adalah ketika jelas antara benang putih dengan benang yang hitam. Jadi kalau sudah kelihatan jelas perbedaannya, itu berarti sudah terang atau sudah cukup waktunya untuk berhenti dari makan. Sempat ada perbedaan pandangan, ada sahabat yang melihat bahwa ini dua benang ini saya bisa bedakan, ya. Dan sekarang kondisinya bagaimana, mata siapa yang dipakai untuk patokan, maka Allah tambahkan minal fajri. Kalau ada perselisihan tentang benang putih dan benang hitam yang tidak bisa dilihat di malam hari, ya, ketika pokat maka tidak terlihat bedanya. Tapi kalau ketika sinar-sinar sudah mulai muncul sebagai pertanda subuh, maka harusnya sudah bisa dibedakan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya kalau memang kalian tidak bisa membedakannya, ya patokannya minal fajri. Tsumma atimus siyama ilal lail. Jadi mulailah dari fajar itu kalian berpuasa sampai menyempurnakan saum ilal lail, sampai malam hari. Malam hari adalah jatuhnya matahari, yaitu bulan masuknya waktu maghrib. Jadi tidak lagi puasa itu pada isya sampai maghrib, tetapi mulai dari fajar sampai maghrib. Waktunya jadi seperti itu. Jadi ada waktu di mana orang-orang berpuasanya lama sekali, hampir 23 jam. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ada pengecualian kata Allah, kalian jangan mendekati istri kalian, kaum muslimah, ketika kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid. Jadi yang tadinya malam hari ba'dal atama nggak boleh lagi bergaul, nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai ketemu maghrib, sekarang dianulir sama Allah. Cukup dari fajar saja sampai lain. Tapi ada malam-malam di mana kalian harus menjauh dari istri ketika akifuna fil masajid, yaitu beriktikaf di masjid. Nah, kalau lagi beriktikaf, Rasulullah mengencangkan pakaiannya supaya tidak ada nafsu mendatangi istri-istri. Tilka hududullah, inilah aturan dari Allah, fala taqrabuha, janganlah kalian mendekati untuk dalam rangka melanggarnya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dan yang seperti ini adalah penjelasan dari Allah yang melalui ayat-ayatnya agar kalian bertakwa. Shadaqallahu adzim. Jadi seperti itu. Nah, ada juga orang yang ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Atha al-Khurasani, seorang tabi'un, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Beliau menafsirkan kalimat dari firman Allah, ya, ayat 183 sebelumnya tadi. Kama
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang sudah ditetapkan bagi mereka yang datang sebelum kalian, yakni bidzalika ahlul kitab. Ini adalah ahlul kitab. Nah, kemudian ada sebuah kasus lagi juga yang menyebabkan turunnya tadi surah Al-Baqarah ayat 187. Salah satunya adalah diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib bahwa wa in Qais ibnu Surmah al-Ansari kana sha'iman wa kana yaumuhu dzaka ya'malu fi ardihi. Dia adalah seorang yang gemar berpuasa atau taat dalam puasanya, sekaligus dia juga bekerja di ladang. Falamma hadaral iftaru ata imra'atah. Faqala hal 'indaki ta'amin? Qalat la walakin atluku wa atlubu laka. Jadi dia setelah bekerja siang hari ya, menggarap ladang, kemudian dia kembali masuk waktu iftar, dia bertanya mendatangi istrinya dan berkata, apakah engkau sudah siapkan makanan? Jawabnya, belum, akan tetapi saya akan usahakan, akan saya hidangkan untukmu. Nah, sambil menunggu istrinya ini menyiapkan makanannya, dia ternyata tertidur. Qais bin Surmah tadi. Ya, faghalabathu ainuhu fanama, kemudian dia tertidur karena lelah sekali kedua matanya. Waja'at imra'atuhu, kemudian datang kepadanya istrinya tadi yang sudah selesai menyiapkan makanan. Falamma ra'athu na'iman qalat khainatuk laka. Celaka engkau, kenapa kau tertidur sampai lewat isya, ya, katakanlah seperti itu, dan tidak menegur aku untuk mempercepat atau menanyakan kembali, ya. Anam tak, apakah kau tertidur? Iya, tertidur ternyata. Ternyata yang nyiapin makanan telat, yang nunggu makanannya telat karena sudah masuk waktu isya. Ya. Falaman tasaffa nahar ghusya alaihi, dan besoknya ketika dia tanpa berpuasa tadi terus melaksanakan tugas-tugas dia di siang hari, yaitu pekerjaan-pekerjaan berat, dia kemudian jatuh pingsan, ghusya alaihi. Karena pingsan, fadzukira dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada Nabi bahwa fulan, yaitu Qais bin Surmah ini Al-Ansari, ya pingsan di lapangan karena melakukan tugas yang berat. Fanazalat hadhil ayah, kemudian Rasulullah SAW kedatangan Jibril yang turun ke muka bumi untuk menyampaikan kalimat dalam ayat 187 surah Al-Baqarah tadi. Ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajri. Nah, akhirnya putus bahwa boleh makan, boleh minum itu sampai menjelang fajar. Ya, termasuk mendatangi istri juga boleh. Ini berarti pernah ada waktu yang itu tidak boleh. Jadi alhamdulillah kita saat ini berpuasa seperti yang kita ketahui dari minal fajri ilal lail, dari ketika suasana itu sudah sudah terang, mulai terang, maka berhenti, dan kemudian nanti boleh makan lagi, boleh minum lagi dan lain sebagainya setelah turun malam hari. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Jadi alhamdulillah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada para sahabat ini adalah mereka ini adalah orang-orang yang qanaah, orang-orang yang menerima keadaan. Mereka bukan tipikal orang yang bandel, bukan tipikal manusia yang bertanya-tanya kepada Allah, kepada mungkin para asatif, para guru, yang bertanya sampai tidak bisa lagi dijawab karena sudah terlalu spesifik. Baik. Jadi di surat 180, di ayat 187 jelas puasa tidak lagi ditetapkan pada malam hari, tetapi dari subuh sampai dengan maghrib saja. Alhamdulillah. Qais bin Surmahnya sendiri tidak pernah mengusulkan untuk terjadinya keringanan atau keringanan. Tapi Rasulullah memberikan itu. Jadi sahabat mentalitasnya adalah orang yang konsisten, bukan orang yang mencari-cari celah jalan. Ya. Kalau mungkin nanti suatu saat dibenarkan, maka mereka akan turun. Kalau mereka ternyata tidak dibenarkan, ya mereka akan menjauh. Ini orang yang menunggu-nunggu keputusan, tidak selalu niatnya dalam rangka mencari kebaikan. Nah, seperti apa para salafus saleh dari generasi sahabat, ya, tabi'in, ya, itu bagaimana mereka melakukannya? Rawa Anas bin Malik anna Rasulullah SAW qala innama sumiyat Ramadan
annahu yarmidud dzunub. Kata Nabi SAW, kenapa dinamakan Ramadan? Karena pada hari itu dibersihkanlah, ya, yarmidu dzunuba, ya, dibersihkanlah segala macam kotoran atau kemaksiatan yang kita perbuat. Ya. Jadi kata Nabi SAW bahwa disebut Ramadan karena membakar dan menghilangkan dosa-dosa yang ada. Jadi harusnya kita bersuka cita dengan kedatangan bulan suci Ramadan karena punya kesempatan untuk melakukan evaluasi diri sehingga kita tidak terjerumus kepada kita merasa tenang atau kita terjerumus kepada anggapan bahwa orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Rajab dari Al-Mu'alli Ibn Al-Fadli, kanu yad'una Allah sittata ashhur. Jadi para sahabat itu sudah berdoa kepada Allah kurang lebih 6 bulan. 6 bulan itu kan berarti dari Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi Ramadan jadi bulan ke-7, aslinya ada 6. Sebagaimana bantuan dari setiap orang. Jadi berdoa kepada Allah agar tadi berdoa 6 bulan sebelumnya agar mereka sampai kepada Ramadan, ya, atau disampaikan ke bulan Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbalahu minhum, dan juga berdoa agar Allah menerima amal ibadah mereka selama Ramadan. Namun ahli fikih, para ulama mengingatkan bahwa selesaikan semua tanggung jawab sebelum datangnya Ramadan. Jadi tanggung jawab berupa puasa yang diqadha atau puasa-puasa yang terpaksa ditinggal karena sakit dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di kitab Lataiful Ma'arif. Jadi persiapan para sahabat, karena sebagian besar dari mereka adalah pedagang dan petani, mereka menyisihkan setiap bulan. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, dan seterusnya. Itu mereka sudah menyisihkan sebagian dari harta mereka sehingga nanti di bulan Ramadan tidak lagi pontang-panting untuk mencarikannya. Nah, ini juga mungkin patut kita usahakan agar di dalam bulan suci Ramadan itu betul-betul kita fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah juga memberikan kabar gembira kepada kita. Nabi bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Atakum Ramadan syahrul mubarak," bahwa telah datang atau mendatangi kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamuhu wa qiyamuhu, di dalam teks yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk berpuasa di dalam bulan itu dan banyak mendirikan salat malam. Kenapa? Yuftihu fihi abwabus sama, bahwa dengan bulan datangnya bulan Ramadan itu Allah buka seluruh pintu langit. Artinya amalan-amalan kita mendapatkan persentase kemungkinan berhasil mencapai Allah dan diterima Allah. Ini penting sekali karena di dalam kehidupan ini kan sebenarnya esensinya kita ingin agar seluruh amal ibadah kita itu mendapatkan nilai tambah atau mendapatkan satu ganjaran dari Allah. Wa tughliqu fihi abwabul jahim, dan Allah tutup pintu neraka jahanam. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan Allah belenggu kemampuan iradah dari para setan. Lillahi, demi Allah, kata Nabi, fihi lailatul khairum min alfi syahrin, di dalamnya itu ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi berpuasa, bersedekah dan lain, berwakaf. Di bulan-bulan yang lain bagus, tetapi kalau bisa dikonsolidasikan di bulan Ramadan, maka tadi dia akan mudah untuk mencapai Allah, mencapai keridhaan Allah. Wa tughliqu fihi abwabul jahim, dan Allah tutup juga neraka jahim, neraka jahanam. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan diketahui bahwa Rasulullah juga melanjutkan doa itu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala membelenggu kemampuan setan untuk menggoda manusia. Lillahi fihi lailatul khairum min alfi syahrin, dan di dalam bulan itu ada satu malam yang kehebatan ibadah di malam itu layaknya 1000 bulan. Jadi kalikan 1000 kali di dalam satu bulan. Kalau lebih dari itu ya lebih lagi. Nah, yang mungkin jarang kita dengar penjelasannya adalah man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang terhalang dari kebaikannya maka dia sendiri sebenarnya sudah melarang atau menjauhkan dia dari mendapatkan.
Perhatikan ketika Lailatul Qadar itu bukan sesuatu yang dicari pas di akhir 10 ya atau 9 kajian apa namanya berturut-turut. Jadi barang siapa yang tidak mendapatkannya, tidak mendapatkan kebaikannya, maka sesungguhnya dia terhalang. Jadi dia sendiri sudah tidak mengazamkan dirinya untuk mendapatkan keutamaan beribadah di malam di mana dilipat gandakan oleh Allah SWT. Kalau tidak tertarik dengan janji-janji dari Allah, ya tentunya orang ini sudah tidak memerlukan Allah, ya, karena janji-janji Allah sudah tidak menarik baginya. Tapi bagi siapa yang masih senang dengan ganjaran dari Allah, perhatikan man hurima khairaha faqad hurima. Sungguh mereka nanti akan dilepas di apa namanya apa istilahnya dibiarkanlah mereka tidak dapat apa Lailatul Qadar itu kalau dia tidak mencarinya. Jadi hanya mendatangi orang yang mencarinya, ya, tidak akan mendatangi orang yang tidak mencarinya. Jadi nggak bisa nggak sengaja dapat Lailatul Qadar itu, tidak. Nah, beberapa peristiwa besar belum apa namanya mengakhirkan sahur, ya para salaf ini pernah berkata atau pernah ada diskusi antara Anas bin Malik dengan Zaid bin Sabit, karena Zaid bin Sabit pernah bersama Nabi sahur, kemudian setelah itu Rasulullah salat subuh. Kemudian Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Sabit, ya, berapa jarak antara sahur Nabi dengan subuh? Dijawab, qadru ma yaqra'ur rajul 50 ayatan. Rasulullah itu bisa membaca kurang lebih 50 ayat. Ya. Ayat yang seperti apa? Syarah ila Imam Nawawi, ay mutawassitan la tawilatan wala qasiratan. Ya, pertengahan, tidak terlalu panjang ayat yang dipilih Nabi dan juga bukan yang pendek-pendek. Jadi cukup gitu ya untuk membaca 50 ayat. La sari'atan wala bati'atan. Ya, dan juga kecepatan membacanya tidak buru-buru tapi tidak juga terlalu lama. Ini menunjukkan bahwa para salafus saleh waktu itu fokus pada ibadah. Mereka mengikuti Nabi SAW, tidak fokus dengan makanan, ya, tidak fokus dengan mencari panganan, baik itu apa namanya persiapan untuk iftar atau memenuhi perut ketika mereka sahur. Ya. Jadi jaraknya antara Rasulullah sudah berhenti dari makan sampai dengan datangnya waktu subuh kurang lebih sekitar membaca 50 ayat. Yang kalau diterjemahkan menurut Imam An-Nawawi, ya, bahwa harusnya pertengahan, ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidak terlalu panjang, maksudnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, dan juga tidak tergesa-gesa membacanya, tapi juga tidak berlama-lama. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya kalau misalnya di dalam satu halaman itu bisa terdapat 7 atau 10 ayat, ya tinggal dikali saja. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan suci Ramadan. Jadi kaum muslimin tidak tinggal diam. Di bulan Ramadan mereka punya aktivitas, bahkan aktivitas yang besar, ya, seperti Ghazwa Badar tahun 2 Hijriah atau 623 Masehi. Kaum muslimin diberikan oleh Allah satu kemenangan yang membuat mereka menguasai Jazirah Arab akhir. Kemudian setelah itu ada juga Fathu Mekah, ketika Allah SWT memberi kemenangan berupa jatuhnya negeri kelahiran Rasulullah, tetapi pada waktu itu lebih dikenal sebagai pusat dari perlawanan terhadap dakwah. Jadi ketika Fathu Mekah ini adalah satu keberkahan dari Allah di bulan suci Ramadan tahun ke-8 Hijriah, sehingga kaum muslimin semuanya terhindar dari berbagai penyakit setelah itu. Ya, jadi peristiwa-peristiwa besar, ya, Fathu Mekah itu kota yang memang waktu itu sering apa namanya didatangi oleh, karena banyak orang yang berkumpul di sana, maka banyak juga pandemi yang berkembang di Mekah, ya. Jadi setelah Fathu Mekah, kaum muslimin membersihkan dari patung-patung persembahan, sekaligus juga membersihkan sanitasi di sekitarnya, maka kita temukan Mekah itu menjadi kota yang bersih. Kemudian ada juga Fathu Andalus tahun 93 Hijriah 711 Masehi. Ini juga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan pada kaum muslimin untuk menguasai wilayah ini dan menjadi salah satu pusat peradaban kaum muslimin. Kemudian Fathul Quds juga ketika
Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan pasukan salib dan menguasai kembali Al-Quds atau Baitul Maqdis di tahun 1187 juga di bulan suci Ramadan. Kemudian jauh setelah itu ada rombongan kaum muslimin ya di bawah dinasti Mamalik ya, atau di bawah daulah Mamalik atau Mamluk, itu berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang ingin menghancurkan setelah Baghdad mereka hancurkan, mereka ingin untuk menghancurkan Damaskus. Tapi mereka terkalahkan di pertempuran Ain Jalut. Ini juga terjadi di bulan suci Ramadan. Dan kemerdekaan Republik Indonesia seperti yang kita ketahui ya, teks proklamasi dibacakan 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Jadi baru akhir dari 10 malam pertama. Jadi tanggal 9 itu kan satu hari sebelum sepertiga Ramadan di tahun 1364 Hijriah. Jadi para founding fathers kita memang juga merupakan orang-orang yang kuat, ya, orang-orang yang bukan karena alasan sedang berpuasa mereka kemudian lemah, justru dari berpuasa ini mereka mendapatkan kekuatan. Makanya kita juga perlu mengevaluasi apakah Ramadan ini telah membuat kita kuat atau justru membuat kita menjadi lemah. Ini mudah-mudahan mendorong kita bahwa melihat bahwa kaum muslimin sepanjang sejarah dari 2 Hijriah sampai dengan 1364 Hijriah telah berupaya maksimal untuk merdeka. Ya, kita juga sudah memohon kepada Allah untuk mendapatkan kemerdekaan itu gitu ya, dan berusaha untuk mewujudkannya, dan Allah ridhoi jatuh pada bulan Ramadan. Tapi kita kadang-kadang lupa 17 Agustus itu terjadi di bulan Ramadan tanggal 9 1364. Dari Ghazwah Badar kemenangan, Fathu Mekah, hancurnya pusat kemusyrikan, kemudian Fathu Andalus, masuknya kaum muslimin ke Eropa, Fathul Quds, kembali kita menguasai kembali Baitul Maqdis untuk dibebaskan bagi siapapun yang ingin berziarah, kemudian menghentikan langkah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah-kisah heroik ini menjadikan kita tidak loyo, tidak menjadi alasan untuk kemudian kita lemah selama bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz Agung. Banyak insight yang bisa kita ambil dari kajian tadi. Masya Allah, indirectly secara tidak langsung mungkin kita harus berterima kasih dengan sahabat Qais, Ustaz ya. Dia sendiri nggak komplain loh. Dia sendiri nggak komplain, kan disampaikan kepada Nabi gitu kan. Jadi bukan dia ngelapor kepada Rasulullah, dia terkapar di kebunnya itu terkapar. Kemudian orang ngasih tahu, ya Rasulullah, dia ini kenapa dia pingsan, karena pas Isya tuh tertidur, namanya udah capek, ya belum makan, masuk waktu puasa, akhirnya nggak sahur kan. Tapi dia tidak mengeluh, tetap aja dia kerja, akhirnya jatuh pingsan. Nah, Rasulullah kemudian berdoa kan, ya Allah, ini ada umatku, ada sahabatku pingsan dalam ketaatan kepadamu kan, baru turun wahilalakum lailatas syam. Kalau enggak kita masih lagi puasa nih Pak Budi. Jam segini. Waktu iftarnya cuma mungkin sejam setengah, Ustaz ya. Iya, sejam lah. Masya Allah. Mungkin banyak hikmah dari kejadian itu tadi. Jadi diringankan Ramadan untuk umat Rasulullah hingga akhir zaman. Yang dengan puasa 12 jam aja udah banyak mungkin Insya Allah ya, Allah alam. Tapi banyak juga umat Islam yang mungkin masih terhalang untuk melakukan ibadah Ramadan. Ayo, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur dan kesehatan untuk berpuasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya. Dan ya mungkin kita sering dengar bahwa banyak kejadian-kejadian luar biasa ya, seperti yang antum sampaikan tadi tentang beberapa peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan ya, di saat secara fisik mungkin tidak seperforma tidak sefit ketika tidak berpuasa, tapi subhanallah semangatan mereka karena iman mereka dan ketaatan mereka kepada Allah, nilai-nilai ruhiyahnya yang memberikan mereka kekuatan sehingga banyak terjadi kemenangan di bulan Ramadan seperti Ghazwah Badar sampai
kemerdekaan negara kita. Masya Allah, mungkin kepada jamaah kita masih punya waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit jika ada pertanyaan terkait dengan sejarah Ramadan di era Rasulullah SAW dan persiapan salafus saleh. Tafadhal kepada para jamaah jika ada yang ingin bertanya kepada Ustaz Agung. Kalau yang Badar dan Fatu Mekah itu Rasulullah 1 hari sebelumnya menyuruh para sahabat untuk tidak berpuasa. Tapi perjalanannya tetap berpuasa. Jadi dari Madinah ke Badar 3 hari kurang lebih perjalanan, dari Madinah ke Mekah sekitar 6 hari. Jadi di perjalanan mereka tetap berpuasa. Nah, ketika sampai menjelang tujuan, Rasulullah memerintahkan mereka untuk berbuka puasa. Nanti Rasulullah mengajari bagaimana mengqadha puasa juga gitu di situ. Jadi ada nilai ada nilai tadhiyah di situ, ada nilai pengorbanan ya, tetapi itu lagi kembali mereka tidak ada satupun yang nyindir-nyindir Nabi misalnya, Rasulullah kita kan mau perang nih, apa puasa terus ya gitu, nggak ada yang nanya-nanya begitu. Mereka pokoknya ya ibaratnya kalau nanti ternyata besok hari perang itu dalam keadaan berpuasa pun mereka siap gitu. Tapi Rasulullah SAW kan memberikan rukhsah, memberikan keringanan-keringanan bagi para sahabat Nabi, dan mereka mengambil keringanan itu. Jadi setelah disuruh berbuka puasa, ya mereka tidak terus misalnya sombong gitu ya, mengatakan kami masih kuat ya Rasulullah, kami boleh nggak terus puasa, nggak ada juga gitu. Jadi ketika lagi berat tidak ada yang minta keringanan, ketika diringankan tidak ada yang minta diberat-beratkan gitu kan. Kadang-kadang kita suka melihat begitu kan, ada orang ngeluh gitu, nanti kalau dikasih ini kan nggak apa-apa masih kuat gitu. Bingung gitu sebenarnya dia ini berada di mana posisinya. Nah, itu juga ada nilai bahwa puasa itu adalah ajang untuk kita betul-betul ikhlas. Jadi semua ibadah di bulan Ramadan itu betul-betul karena Allah SWT. Masya Allah, berarti pengejawantahan samina wa ta'na itu benar-benar luar biasa Ustaz ya. Tidak ada pertanyaan detail, tidak ada komplain. Apa dikatakan Rasulullah dan Allah langsung dilaksanakan itu. Beda banget sama tabiat Bani Israel ya. Mencari-cari keringanan, saya sampai detail gitu. Cari celah gitu ya. Satu kisah penyembahan pencari sapi sampai dilarang memancing pun dicari triknya. Iya, dilanggar semua sama mereka. Benar. Ya, sekarang umat Islam jangan-jangan yang melakukan itu malah cari-cari alasan gitu kan, malah ribut gitu kan, ketika nggak habis-habis gitu. Masya Allah. Baik, sepertinya Aruli kayaknya angkat tangan. Ada yang angkat tangan. Iya, alhamdulillah. Angkat tangan nyerah atau nanya nih? Nanya kayaknya. Kalau nyerah 2 cuma 1. Pak Ruli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana udah puasa di sana? Ya, normal. Senin Kemis dulu Ustaz. Alhamdulillah. Ntar lagi udah nggak boleh itu, terlalu mepet di Kamis depan. Loh, bukannya kalau udah kebiasaan tetap boleh Ustaz? Oh, iya kalau udah biasa gitu. Ustaz, ya. Mungkin Ustaz memang seorang CEO lah, tapi kalau toh Ustaz seorang CEO, gimana menghadapi jam kerja di perusahaannya Ustaz nih? Karena kan katanya puasa jangan lemes, jangan ini, tapi kan semuanya memfasilitasi untuk lemes, untuk tidur banyak gitu. Jam kerjanya apalagi di Middle East ini, wah enak banget Ustaz. Kalau lagi puasa itu saya nggak mau pulang ke Indonesia gitu, karena karena jam kerjanya pendek, terus gangguannya nggak banyak gitu kan. Kalau di Indonesia kan malah hormati yang tidak berpuasa gitu kan. Menarik itu Indonesia itu memang. Nah, seandainya nih Ustaz, artinya gimana pandangan Ustaz kalau mengenai kebijakan-kebijakan yang itu akhirnya ya bikin malas gitu, banyak tidur, yang katakan harusnya buat nambah ibadah gitu, tapi ya malah itu tadi jam kerjanya pendek, terus di rumah lebih banyak tidur, dibilang produktivitasnya ya menurun. Iya. Penjelasannya Ustaz. Iya.
Ya mungkin kalau misalnya dalam satu perusahaan, dalam konteks satu perusahaan yang semuanya Muslim, gitu ya, semuanya ingin maksimal di bulan Ramadan, ya bisa dicari jalan tengah ya dengan cara misalnya tadi apa namanya objektif, ya, sasaran atau apa target-target kita di bulan April ya katakanlah karena kita ngitungnya bulan April kurang lebih itu sudah kita coba cicil dari bulan-bulan Januari, Februari, Maret lah. Kita cicil sedikit-sedikit. Kita tahu kan loadnya itu kan kapan kan peaknya kapan gitu kan, kapan dia bisa kita akali, bisa kita tarik, itu bisa kita kerjakan lebih awal. Tinggal nanti masalah apa supporting system lah yang ini yang tetap jalan gitu kan. Tapi itu pun bisa remote kan. Jadi kalau memang kesepakatannya adalah bahwa Ramadan ini akan menjadi ajang kita produktif gitu, maka kita harus siasati juga karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan memang menghidupkan saum atau melaksanakan saum di siang hari dan siam wa qiyam kan kata Nabi, qiyam itu qiyamul lail ya. Jadi malam hari kita memang harus badan yang prima, jadi kesehatan dan sebagainya kita jaga dan juga stamina. Jadi kalau sebagai seorang pimpinan perusahaan ya apapun itu ya kita bisa lakukan kompromi gitu. Bagaimana nih? Oke, kita overtime ya, tapi tidak dibayar gitu. Karena nanti dibayarnya berupa waktu-waktu kosong di waktu-waktu yang boleh istirahat, boleh ini, boleh aktivitas pribadi di bulan Ramadan. Kalau seluruh pegawainya sepakat ya kita bikin sepakatan. Bahwa kita Januari, Februari, Maret kita semuanya tingkatkan load kerja kita, tapi nanti di bulan April bertepatan dengan Ramadan kita bisa kurangi. Itu kalau kesepakatannya bisa diambil. Tapi kalau misalnya kita sebaliknya sebagai seorang pegawai yang ternyata CEO kita bukan Muslim gitu kan, di negeri yang non Muslim misalnya seperti itu mayoritas, kemudian tidak ada toleransi terhadap kerja ya, berarti di situ ajang kita membuktikan bahwa seorang yang berpuasa tidak lemah. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah kalau di Indonesia ini memang banyak terkumpul anomali. Katanya kuat tapi banyak orang yang pada asar tidur gitu kan. Padahal jelas larangannya. Tapi kalau kita di masjid-masjid nanti pada asar tuh banyak tidur. Alhamdulillah 2 tahun pandemi jadi masjid enggak jadi ajang tempat tidur. Nanti tidurnya mungkin di rumah. Gitu. Jadi kalau di Indonesia memang banyak anomalinya, banyak hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat kita gitu bahwa menghormati orang yang tidak berpuasa dan sebagainya. Jadi ya kalau Bapak Pak Ruli bisa tinggal di sana lebih lama lagi ya tinggal di sana karena itu berupa nikmat ya yang tidak didapatkan oleh semua orang. Jadi begitu. Ya kita yang ada di Indonesia harus ya mengambil mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dengan keterbatasan ini. Ya, keterbatasan dalam hal jam kerja dan mungkin juga atasan kita tidak akomodatif. Tapi kalau bisa ya dilakukan dalam setting keluarga, dalam setting perusahaan lebih bagus. Begitu. Kesepakatan saja. Kalau contoh realnya yang pernah saya baca dari sejarah karena beliau meninggal tahun 72, saya lahir 71, jadi nggak sempat ketemu. Itu ada seorang tokoh di Palembang namanya Haji Abdul Razak. Dia punya sebuah resto yang terkenal di Palembang, yaitu Martabak Har Haji Abdul Razak. Nah, jadi martabak hari ini kalau selama bulan Ramadan kita nggak bisa makan. Ini tempat yang paling favorit lah, makanan yang paling enak. Martabaknya itu paling enak. Dia seorang bukan asli Palembang, dia orang Tambi, orang Muslim dari India ya, tapi menetap di Palembang dari tahun 40 berapa gitu. Nah, dia ini termasuk di antara yang paling terkenal di Palembang itu di samping makanannya enak adalah di bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ini ramai orang beli. Kenapa? Karena tahu Ramadan dia pasti tutup. Dari tanggal 1 sampai tanggal akhir. Bahkan sampai baru buka lagi itu Syawal tanggal 7, tanggal 8. Dan selama liburan itu ya benar-benar pegawainya digaji tetap ya. Saya pernah nanya itu tetap digaji mereka. Tapi mereka dikasih waktu yang sangat fleksibel untuk bekerja. Bahkan banyak yang tidak bekerja ya, kecuali tadi ya, supporting service. Kalau yang kerja di dapur sebagainya sudah berhenti karena selama 1 bulan itu mereka biasanya mondok di mana. Dan ya Ramadan gitu, Ramadan bulan ibadah, ya. Syahrul ibadah gitu. Jadi orang-orang pada beribadah dan nanti biasanya ada yang diajak umroh sama beliau itu pegawai-pegawainya untuk lebaran di sana, lebaran di Mekah Madinah. Jadi ya ini contoh orang hidup nih, bukan para sahabat gitu ya. Orang yang baru hidup masih istilahnya masih kuat dalam ingatan bahwa dia seperti itu.
Ada majalah yang mewawancarainya, ya dia bilang selama 11 bulan kami sudah diberi nikmat oleh Allah besar sekali gitu. Sehingga sayang rasanya kalau ada 1 bulan Allah cuma minta kita aktif selama 1 bulan saja untuk lebih banyak menyembah Dia gitu secara khusus ya, secara khusus. Nah itu ya jadi dia liburkan dan memang nggak pernah kurang. Ya inilah orang-orang yang faida azamta fatawakkal 'ala Allah, ini yang seperti ini, orang yang yakin betul bahwa Allah tidak akan mengurangi rezekinya hanya karena dia tidak bekerja sebulan. Tapi tadi komitmen 11 bulannya yang tinggi. Bahkan rumah Haji Abdul Razak itu kan tidak jauh dari rumah Pangdam. Rumahnya agak sedikit berhadapan-hadapan, bersamping-sampingan dengan Pangdam. Nah, itu rumahnya ramai sekali kalau bulan Ramadan. Setelah dia meninggal pun ramai. Orang setiap pada asar itu ngantri di sana untuk dapat takjil, dapat makanan. Ya. Dan zakat bagian. Masya Allah. Ya udah nggak kerjanya cuma 11 bulan saja dalam setahun. Tapi bisa ngasih naikin haji pegawainya gitu. Ini orang yang hidup di tahun 70-an ya. Ya tentu dari 50, 60, 70 karena terkenal sampai sekarang rumah makan itu rasanya tidak pernah sepi. Kalau saya ke Palembang pasti mampir, insya Allah pasti usahakan dan ceritakan. Jadi memang masih ada orang-orang seperti itu kan. Saya yakin di tempat-tempat lain kisah seperti ini juga pasti banyak gitu ya. Mungkin di Aceh, mungkin di Sumatera Barat, mungkin di Nusa Tenggara Timur, atau di Kalimantan, Sulawesi, Jawa pasti ada. Cuman mungkin ya tadi karena lokal biasanya nggak didengar orang. Tapi ini legend, kalau di Palembang legend ya, kelasnya legend. Haji Abdul Razak. Kalau ke Palembang, sempat ke Palembang, minta bawakan orang ke Martabak Har yang dekat Masjid Agung, karena dia ada beberapa cabang. Tapi saya sudah coba cabang-cabang itu. Yang paling enak, yang orisinal ya yang dekat Masjid Agung situ. Masya Allah. Jadi ada yang bisa seperti itu, ada. Ya, nggak kurang. Kalau kan logiknya itu kan di bulan Ramadan orang tuh justru buka usaha kan ya, karena orang lagi tinggi-tingginya kan penjualan kan, apalagi makanan terkenal pula. Kalau dia mau buka istilahnya untuk buka puasa, dijamin ngalirnya lebih banyak, tapi dia tutup. Dan dia tidak kehilangan pelanggan, nanti Syawal buka lagi rame lagi. Jadi hebat gitu ketika orang lagi macam-macam teori marketing tentang how to keep your customer gitu kan, how to service your customer. Dia how to service Allah gitu. Customer datang gitu. Nggak ada bukunya. Saya udah kenyang nyari buku marketing dari S1. Nggak ada bukunya itu ya. How to service Allah. Nggak ada gitu. Pasti how to satisfy your customer ya. Your customer satisfaction is everything. Customer is the king. Macam-macam itu teorinya. Sedap-sedap itu caranya. Ngajar-ngajar itu 3 SKS dulu. Ternyata kalah dengan Haji Abdul Razak. Ketawa dia ngeliat teori-teori apa itu. Itulah. Gitu Pak Ruli. Jadi saya pikir ya kalau beliau aja bisa ya, apalagi CEO sekarang gitu kan. Beliau aja bisa. Pendidikan istilahnya pendidikan agama. Ya, amin Ustaz. Mudah-mudahan di grup ini banyak CEO juga. Mudah-mudahan bisa menerapkan di perusahaannya Ustaz. Amin. Insyaallah. Amin. Jazakallah khair Ustaz. Ini buat Pak Ruli yang ada di Oman, yang jam kerjanya cuma 6 jam ya Pak Ruli ya. Nggak ada rukhsah buat antum khatam lebih dari sekali. Amin. Jadi paginya masih bisa lari loh sampai ke Wahibah. Aduh. Kalau Wahibah ada ininya Ustaz, ada kuncennya di sini Ustaz. Oh ada ya. Jagoan-jagoannya. Subhanallah, saya tadi Haji Abdul Razak ya. Insyaallah ya. Iya. Martabak Har. Mungkin kita semua paham di dalam surah Al-Quran juga dikatakan bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, sesuatu kaum bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuka rezeki dari bumi, langit dan sebagainya. Tapi mempraktekkan itu nggak semua. Iya. Apalagi kita udah keburu kuliah di universitas sekuler. Lupa itu kalah semua.
Saya lanjut, mungkin masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi. Jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya, Fadhal. Ada lagi? Nggak ada? Boleh langsung nanya ini, silakan, Pak. Silakan Bu Dewi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz selalu dalam keberkahan dan juga Bapak Ibu yang hadir dalam pengajian ini. Yang ingin saya tanyakan adalah di bulan puasa ini selain berpuasa tentu kita diharapkan membaca Al-Quran paling tidak ya, juga dengan ibadah-ibadah lain. Yang ingin saya tanyakan khusus untuk ibu-ibu ini, kegiatan ibu-ibu itu kan mau tidak mau, apalagi di Oman ini kita tidak punya pembantu, jadi mau tidak mau bekerja sendiri, masak, kemudian barangkali kita mau berniat mau menginfakkan makanan misalnya, terus kita masak, mau tidak mau kesempatan untuk membaca Al-Quran menjadi berkurang. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, bagaimana ini? Apakah kita pilih tinggal sajalah masak gitu loh, karena Quran lebih utama misalnya, atau bagaimana nih Pak Ustadz? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau untuk keluarga kan memang bagian dari ibadah, tapi mungkin bisa diakali ya. Mungkin selama Ramadan, saya tidak tahu seperti apa di Oman persisnya, karena nggak pernah lama kalau di sana itu. Kalau sekarang kan kita makanan bisa pesan ya, bisa online ya. Jadi misalnya misalnya betul-betul ini menyita waktu ya, dari menyiapkan bahan, terus memasaknya, kemudian macam-macam lah terkait dapur kan, pastinya bukan satu urusan saja, belum nyuci piringnya dan sebagainya. Kalau memang mau optimal, artinya memang ditekadkan Ramadan itu frekuensi membaca Qur'annya mau ditingkatkan, ya mungkin masalah logistik makanan ini ya mungkin karena didiskusikan dengan suami gitu ya, anak-anak, bahwa ya udah selama Ramadan kita catering aja misalnya. Jadi ngasih rezeki juga kepada yang catering gitu kan. Jadi makanan udah pasti datang gitu kan. Udah bisa dijamin lah datang di jam-jam yang kita butuhkan ya. Bahkan kalau di Depok ini ada yang nyiapin untuk sahur juga ada. Kita bisa tuh sebulan nggak masak gitu. Jadi sudah ini aja, mereka juga punya timnya gitu. Jadi kita dianterin menjelang sahur, kemudian nanti menjelang buka udah datang. Jadi nggak perlu lagi selama sebulan itu nyari, mikir, pusing mau masak apa, kurang ini kurang itu. Bahkan nanti pas di Lebaran juga mereka siapin juga, asal kita tadilah istilahnya harganya cocok, terus menunya cocok, beres. Bisa kalau mau. Gitu. Nah, terkait dengan tilawatul Quran dan ibadah-ibadah yang lain, ya kita harus imbangkan juga, karena kalau terus-terusan pasti burn out juga. Jadi tadi saya kalau triknya itu subuh tilawah gitu kan. Ya kejarlah misalnya 1 juz atau 1,5 juz atau apa. Terus nanti siang hari zuhur, pas pada zuhur itu tadabbur gitu ya. Bisa kalau nggak mau sendiri bisa kita buka YouTube atau apa, 1-2 ayat ya maknanya gitu, atau tafsirnya gitu. Terus hikmahnya kan banyak itu sekarang channel-channel untuk seperti itu. Atau kalau mau sendiri ya tinggal siapin tafsir gitu di rumah kan. Nah, kita sisir sendiri atau baca bersama keluarga pada suhu. Nah, kemudian ada waktu lagi nanti pada tarawih ya bisa kita pakai untuk tahfiz. Jadi tidak perlu dibenturkan antara mana quantity and quality. Jadi kejar pagi hari untuk quantity, misalnya target kita berapa, 1,5 juz, oke, 1,5 juz atau 2 juz silakan. Kejar itu subuh, habisin di subuh. Jadi nanti zuhur, asar dan sebagainya tinggal tambah-tambah aja. Nah pas di zuhur ini banyakkan tadabbur, karena memang kita masih cukup kuat lah untuk menerima yang berat-berat. Nanti pada tarawih tetap dengan program ta'amul ma'al Quran ke mengambil hafalan. Nah, ada teman yang mensiasatinya dia punya 3 Quran. Quran untuk tilawah, dia bedakan dengan Quran untuk tadabbur. Jadi dia tandain mana yang sudah ditadaburi. Terus dia ada kan Quran yang ada notes di pinggir-pinggirnya, itu dia catat untuk personal notes dia gitu. Nah, kemudian untuk tahfiz ada Qurannya sendiri ya. Qurannya memang didesain khusus untuk tahfiz. Jadi nanti ada pembagian ayatnya dan sebagainya. Jadi memang perlu tools gitu.
perlu tools, nah, gitu. Wah, nggak boros tuh tiap tahun tiga Quran, nggak boros sebenarnya. Ada yang begitu, setelah tilawah dia punya Quran tilawah, setelah selesai dia bawa ke masjid, dia wakafkan. Ya wakafkan. Besok tahun depan dia Quran baru lagi untuk tilawah. Ya, sepanjang 11 bulan ini ya ada Quran regulernya yang terus dia pakai sampai masa yang panjang. Begitu mungkin siasatnya. Saya juga kadang-kadang nyuruh istri, udahlah, apalagi 10 malam terakhir, udah kita ada tetangga kan biasa masak, udah kita hire dia aja, dia pasti seneng kan. Kita punya waktu untuk yang lain. Begitu Bu mungkin. Iya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk tipsnya. Mudah-mudahan kita bisa persiapkan secara baik ya, fisik, ruhiyah maupun mal. Karena juga di bulan Ramadan ini selain tadi yang disampaikan Ustadz untuk mengoptimalkan ibadah kita dengan mensiasati hal-hal yang kadang-kala memakan waktu lebih banyak dibanding ibadah-ibadah yang seharusnya kita lebih optimalkan. Juga di bulan Ramadan ini kan saatnya yang tepat untuk berinfak dan mengeluarkan zakat ya, dengan keutamaan pahala di bulan Ramadan ini. Mungkin karena sudah menjelang waktu maghrib juga mungkin di Masjid, sekitar 10 menit atau 15 menit lagi, kita tutup kajian sore hari ini, malam hari di Indonesia. Mohon berkenan untuk berdoa agar kita semua disampaikan di bulan Ramadan, diberikan kekuatan, dan Allah terima amal ibadah kita insya Allah. Amin. Baik. Mari sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadi wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqwa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min fitnati 'adzabil qabri wa min fitnati 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidz zalimin bidz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.